Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit 2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas,
Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku.
Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang.
Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.
Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih.
Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115 /P 2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku.
Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang.
Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil Ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.
Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih.
Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku.
Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen.
Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115 /P 2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115 /P 2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas,
Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geokmeng Wan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu, sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115 P 2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang mengucapkan janji dengan beragam keyakinan. Dalam janjinya, para anggota DPR berjanji untuk menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjanji untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Lebih lanjut, 580 anggota DPR itu juga berjanji untuk bisa mengedepankan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai informasi, pada periode 2024-2029 hanya ada 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode 2019-2024 setelah P3 gagal lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Akan tetapi jumlah anggota DPR yang dilantik lebih banyak dibanding periode sebelumnya yang hanya 575 orang. Penambahan jumlah anggota dewan ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum, dampak dari pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Sehingga daerah pemilihan atau dapil di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6 provinsi. Sementara itu, anggota DPR 2024-2029, Said Abdullah mengatakan Puan Maharani kemungkinan kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Menurut Said, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPP PDIP ini mengaku mendengar beberapa nama yang disebut akan menjadi wakil ketua DPR, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan Faisal Reza dari PKB. Said mengatakan nama pimpinan DPR dari PDIP sudah final merujuk ke Puan Maharani. Sedangkan untuk pimpinan MPR RI, Said berpendapat bahwa Ahmad Muzani yang paling pas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa jabatan Ketua DPR untuk periode 2024-2029 masih akan mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat ini masih berlaku. Dengan begitu, jabatan Ketua DPR dimungkinkan menjadi jatah bagi partai pemenang Pileg 2024, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sementara untuk jabatan pimpinan DPR, dalam hal ini susunan Wakil Ketua DPR akan ditempatkan untuk pemenang Pileg 2024 urutan selanjutnya. Hanya saja perihal dengan siapa nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Dasko mengatakan bahwa hal itu harus ditempuh melalui pembahasan di fraksi-fraksi yang ada. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih. Prabowo terlihat datang bersama Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Keduanya datang dengan menumpangi mobil yang sama di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Jokowi nampak keluar dari pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari pintu mobil sebelah kanan. Prabowo dan Jokowi diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober ini di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Keduanya juga kompak mengenakan jas. Jokowi menggunakan jas biru dongker dan dasi merah, sedangkan Prabowo mengenakan jas hitam dan dasi abu dengan garis putih. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang di dada kiri. Mereka berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, serta sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam Gedung Kura-Kura. Untuk diketahui, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Mereka yang dilantik merupakan para anggota legislatif yang terpilih dan lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Adapun pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P/2024 tentang peresmian keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Setelah itu sejumlah perwakilan legislator terpilih maju bersama tokoh lintas agama. Pengucapan janji anggota DPR dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad